Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yati, silahkan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ati Nurhayati. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, Alhamdulillah. Kalau Yati bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Atin Rahayati dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kebetulan ada tugas dari himpunan, yaitu mewawancarai orang yang berpengaruh di lingkungan sekitar. Nah, Bapak ingin saya wawancarai karena termasuk orang berpengaruh di sekitar, karena berprofesi sebagai tenaga pendidik, sebagai RW, begitu Bapak. Ya, Jadi mohon maaf sebelumnya meminta waktunya sebentar untuk wawancara, yaitu mengenai bela negara sesuai dengan profesi. Nah, Bapak yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimanakah bela negara yang dapat dilakukan sesuai dengan profesi Bapak begitu. ya, di pendidikan dulu atau di kerewean dulu? Dari pendidikan saja Bapak, nanti dilanjut ke RW. Ya. Kalau di pendidikan, bela negara itu yaitu satu, menekan siswa-siswi untuk belajar dengan semangat. Karena mereka lah yang akan meneruskan yaitu estafet dari kepemimpinan negara kita. Maka dengan demikian anak didik dipersiapkan belajar dengan sebaik-baiknya dengan giat belajar di sekolah dan di rumahnya masing-masing. Itu yang pertama. Juga kepada guru-gurunya ditekankan yaitu mengajar atau KBM dengan sebaik-baiknya agar meningkat mutu pendidikan di sekolah kita. Itu yang lebih jauhnya yaitu mutu pendidikan di negara kita meningkat gitu. Itulah yaitu di sekolah. Kalau di kerewean yaitu bela negara itu pertama dalam segi keamanan lingkungan yaitu menekankan satu dibentuk yaitu pos ronda. Yang mana pos ronda tersebut yaitu harus diisi dan dilaksanakan oleh warga minimal usia 17 tahun, maksimal yaitu usia laki-laki usia 60 tahun. Wajib melaksanakan ronda malam atau menjaga lingkungan malam yaitu 1 minggu 1 kali, sehingga itu keRW-an saya berjalan alhamdulillah dengan lancar dan menimbulkan ketertiban, keamanan, kenyamanan. Kemudian juga bela lingkungan di keRW-an yaitu dibentuk juga posyandu, pengurus posyandu, sehingga 1 bulan sekali diadakan yaitu penimbangan anak-anak di bawah 5 tahun dan diberikan gizi agar anak-anak kita sehat, anak juga kita juga yaitu akan melanjutkan kehidupan di negara kita. Kemudian juga dalam kebersihan lingkungan diadakan gotong royong kebersihan lingkungan atau yaitu Jumsih, Jumat bersih diadakan sehingga lingkungan menjadi aman, nyaman, tertib gitu. Kemudian juga di samping itu dibentuklah ketua pemuda yaitu yang mengenangani muda-mudi agar muda-mudi kita yaitu tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif, tetapi sebaliknya dengan ada pemimpin kepemudaan yaitu terjalinlah komunikasi hal-hal yang positif, diadakan pengajian muda-mudi 1 bulan sekali, sehingga muda-mudi juga terutama yang akan meneruskan estafet baik kepemimpinan atau menjadi warga negara yang baik. Kemudian juga membantu orang-orang yang jompo itu dengan cara gotong royong memperbaiki rumahnya yang rusak. Kemudian juga yaitu dalam membantu anak-anak yatim piatu agar mereka bisa melanjutkan sekolah dari jenjang SD
terutama bisa melanjutkan ke jenjang SMP gitu, dibantu oleh semuanya. Itulah yang bisa dilaksanakan di ke-RW-an. Juga antara warga yaitu diwajibkan yaitu menjaga keluarga masing-masing. Karena dengan keluarga yang baik di masing-masing akan menimbulkan masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik itu akan menimbulkan kerugian yang baik. Lebih lanjut, kalau dari keluarga yang baik, masyarakat yang baik akan menimbulkan yaitu suatu desa yang baik, kemudian kecamatan baik, kabupaten, selanjutnya negara pun akan baik kalau timbul kebaikan-kebaikan dari rumah tangga. Itulah yang ditekankan supaya menjaga yaitu lingkungan yang baik, keluarga yang baik, harmonis, sehingga itu merupakan bela negara, sehingga tidak menimbulkan keonaran-keonaran di masyarakat ataupun di desa, kecamatan, kabupaten, atau lebih lanjutnya di negara. Begitu. Baik Bapak, terima kasih jawabannya sangat baik dan sangat menarik sekali Bapak. Terima kasih atas ilmunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sudah. Ya Bapak. Mungkin saya akhiri Bapak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh mohon maaf sebelumnya. Saya Tinu Hayati dari Prodi PKN Angkatan 2021 ingin mewawancarai mahasiswa berprestasi di Kamda Sumedang begitu teh. Jadi sekarang mohon maaf mengganggu waktu Teh Hilda sebentar untuk wawancara mengenai bela negara yang bisa dilakukan sesuai profesi. Mungkin kita saling sharing aja Teh gitu. Ya Teh, jadi yang ingin aku tanyakan itu bagaimana yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa mungkin dalam melaksanakan bela negara di Indonesia ini. Oke, Teteh hatur nuhun pertanyaannya, izin menjawab. Jadi sebenarnya bela negara itu berbeda-beda ya. Untuk kita pahami bahwa bela negara bukan hanya dia yang berperang di perbatasan atau menjaga perbatasan. Bukan pula dia yang hanya mengobati orang-orang yang sakit. Lebih dari itu, bela negara adalah sebuah proses di mana kita bisa membela negara ini sesuai dengan profesi kita itu gitu. Nah, yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang mahasiswa, seharusnya seperti apa sih gitu bela negaranya? Mahasiswa merupakan agen perubahan yang pada akhirnya harus memberikan solusi, yang pada akhirnya harus lebih peka, lebih peduli dan menjadi solusi untuk seluruh masyarakat. Nah, kenapa Hilda bilang seperti itu? Karena seperti yang kita tahu, agen perubahan bukan hanya sebuah webinar yang terus digembar-gemborkan, bukan pula orasi yang terus berulang, namun gerakan yang harus kita laksanakan. Nah, sebagai seorang pemuda ini, bagaimana caranya kita membela negara ini dengan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Salah satunya adalah menjadi mahasiswa yang berprestasi, atau misalkan menjadi mahasiswa yang bisa menghadirkan solusi bagi banyak orang, karena bagaimanapun sebentar. Oke, kita lanjut ya Teh, mohon maaf. Ya, Teh. Karena bagaimanapun peranan kita sebagai seorang mahasiswa bukan hanya menikmati bangku kuliah, tapi peranan kita adalah memberikan hal-hal baru yang bisa mungkin orang yang tidak seperti kita mampu mendapatkannya. Nah, contohnya seperti apa sih gitu? Nah, contohnya ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita membuat sebuah gerakan atau komunitas yang pada akhirnya komunitas itu berimpact untuk Oh iya. Baik Teh, terima kasih. Mungkin Ati juga memiliki pertanyaan gitu. Kan kita sebagai mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, terkadang gitu suka ada pikiran-pikiran atau mungkin hawa nafsu gitu yang mungkin belum bisa dikendalikan, sehingga kita juga lupa tugas sebagai mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Nah, bagaimana caranya gitu supaya kita dapat meningkatkan atau
menyadari bahwa kita itu berperan sebagai agen perubahan, meningkatkan kualitas kita, khususnya bisa berperan dalam bela negara ini gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya ulang ya pertanyaannya, bahwasanya bagaimana peranan kita sebagai seorang mahasiswa dan menyadari tugas dan fungsi kita sebagai seorang mahasiswa. Nah gini Teh, sebenarnya dari sekian banyak penduduk Indonesia yang akhirnya mendapatkan bangku perkuliahan itu sangat sedikit, yang mana berarti peranan kita untuk mengubah Indonesia semakin besar. Nah, disinilah peranan dan fungsi kita yang harus mengerti bahwasanya teruntuk saya yang akan menjadi seorang guru gitu, yang harus memberikan sinar di setiap sudut cakrawala. Nah, gimana sih caranya gitu? Nah, caranya adalah ketika kita berperan sebagai seorang mahasiswa, kita bukan hanya membawa diri kita, lebih dari itu kita membawa semua orang untuk menuju perubahan gitu. Nah, cara menyadarkannya seperti apa sih? Kalau misalkan kita hanya melihat kalau kita hanya menyuruh orang untuk berubah tanpa kita berubah, itu hanya omong kosong. Artinya, visi tanpa aksi adalah imajinasi. Yang mana ketika imajinasi itu hanya terus dipupuk tanpa adanya aksi, maka itu bukanlah suatu gerakan. Tapi bagaimana caranya visi dan aksi menjadi nyata. Nah, itulah tugas kita untuk menjadikan semuanya nyata dalam sebuah bela negara. Karena yang tadi Hilda bilang, bahwa bela negara bukan hanya mereka yang menjaga perbatasan, bukan pula mereka yang hanya di rumah sakit, tapi kita juga sebagai seorang pendidik, bagaimana caranya kita mendidik anak-anak bangsa ini untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Gitu. Ya Teh, terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat dan mudah dipahami gitu Teh. Maaf, Ati telah mengganggu waktunya sebentar. Mungkin di lain waktu bisa ketemu gitu Teh. Terima kasih waktunya. Mohon maaf telah mengganggu Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat. Ati gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kang, mohon maaf sebelumnya, Ati mengganggu waktunya. Ini ada tugas wawancara dari himpunan, yaitu mewawancarai ketua himpunan yang ada di UPI. Nah, sekarang Ati mau wawancara ketua himpunan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu mengenai bagaimana tahapan atau bagaimana kaderisasi yang dilakukan di himpunan pendidikan bahasa Inggris, begitu Kang. Oh iya, boleh. Jadi gimana, langsung jawab aja tuh gimana? Atau Ya, ada langsung pertanyaan? jawab aja. Jadi untuk kaderisasinya itu di himpunan bahasa Inggris seperti apa ya Kang? Tahapan-tahapannya yang dilakukan gitu. Ini seingat Akang aja ya, sama sepengetahuan Akang aja, soalnya lumayan udah agak lama ya. Jadi ya Akang jawab seingatnya ya. Kalau di bahasa Inggris itu kita ada 6 alur ya, karena kita dari KPDKB-nya itu ada beberapa alur gitu ya. Jadi nantinya mereka tuh ada Camry, Campus Discovery, ada Action, Academic Exploration, ada GPG, General ID, ada AJL, Journal of Life, ada LKM, sama ada PAB, ada 6. Itu sebenarnya ini terpisah, tapi masih dalam satu rangkaian. Tapi ini kegiatan kayak after si ininya, sesudah si kaderisasinya gitu. Ada satu lagi itu namanya Triple SA. Yang gimana yang membuat acara ini tuh anak-anak madunya gitu, bikin sebuah acara yang ditujukan untuk penitia si kaderisasinya. Jadi untuk ini juga sih, untuk bonding mereka juga, angkatan mereka. Itu sih untuk alurnya kita ada 6 ya. Untuk Camry itu Campus Discovery, itu pengenalan tentang kampusnya, walaupun udah dikenalkan ketika ini ya mau kaku, tapi ada pengenalan kembali. Nah untuk Action atau Academic Exploration, ini pengenalan dari prodi gitu. Misalkan di SA kan ada 2 prodi ya, ada pendidikan bahasa Inggris sama sastra dan bahasa Inggris. Di sini itu kalian sih kurikulumnya dan setelah lulus dari sini bisa kerja di mana aja, kurang lebihnya seperti itu. Terus ada Journey of Your Life,
Di sini itu pematerian, dan pemateriannya di sini khusus untuk keagamaan sama satu materi yang khusus di tiap angkatannya gitu. Misalkan angkatan sekarang itu tentang sexual harassment, atau iya sih, tahun kemarin tentang isu sexual harassment ya. Terus ada JPG, Generic Peer Grading, itu nantinya kayak per kelompoknya itu mereka bikin yel-yel dan ditampilkan di sana gitu ketika GPG, General Peer Grading. Terus LKM ya mungkin udah tahu ya, LKM persidangan kayak gitu, yang mana outputnya itu bikin pemilihan ketua angkatannya. Jadi ketua angkatannya itu kita adanya di LKM. Terus PAB pelantikan mereka menjadi anggota barunya. Nah, terus yang terakhir yang tribute ini kayak mereka bikin acara gitu, sebuah event yang ketua angkatannya. Jadi ketua angkatan terpilih ketika LKM udah mempersiapkan gitu ketika beres PAB ke pelantikannya. Mereka langsung ngurusin tentang ini tribute to ESA, yang mana ya buat mereka juga gitu. Itu sih arti kalau kurang lebih kalau dari ESA itu. Oh iya Kang. Izin bertanya Kang, kalau misalnya kalau kaderisasi di pendidikan bahasa Inggris itu berapa lama ya? Biasanya nggak Kalau berbulan-bulan. kalau berapa lamanya, kita cuman 4 bulan, kalau kurang lebih 4 bulan gitu. Jadi ketika beres UTS tambah sebulan beres gitu, kita udah beres ini kaderisasinya. Halo. Ya Kang, Eh, ini dari akangnya atau dari atinya ya, si Zoom ini? dari akangnya. Oh ya, akang izin off cam atau ya? Bentar. Ya, apa-apa. Tadi pertanyaannya udah kejawab belum? Belum Kang, yang udah 4 bulan, Ya, 4 bulan kurang kurang lebih lebihnya. segitu. Terus ingin bertanya lagi, kan di UPI juga ada jurusan bahasa dan sastra Inggris. Itu tuh apakah sama pendidikan bahasa Inggris Kang, kaderisasinya juga? Apanya? Eh, Diulang? Kaderisasinya, alur kaderisasinya juga apakah sama yang di bahasa dan sastra Inggris sama pendidikan bahasa Inggris itu sama Kang alur kaderisasinya? Buat alur kaderisasinya sama karena kita satu himpunannya. ESA itu jadi ada 2 prodi disatukan dalam satu himpunan gitu. Ada pendidikan bahasa Inggris, ada bahasa dan sastra Inggris. Jadi tetap sama gitu alur kaderisasinya walaupun beda jurusan. Oh iya Kang. Mungkin segitu Kang wawancaranya. Terima kasih, mohon maaf telah mengganggu waktunya Kang. Ya, nggak apa-apa. Makasih juga ya untuk kesempatannya.